Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bahagia selalu Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya, para pemirsa dari podcast Unggul CTS Polinema. Pada sore ini memang ya saya sampaikan selamat sore karena kita maraton sejak tadi pagi bersama-sama mahasiswa dan forum komunikasi mahasiswa teknik sipil kalau tidak salah ya dari seluruh Malang Raya berkumpul di CTS Polinema untuk menerima saudara, sahabat, atau para senior yang telah melanglang buana di masyarakat, utamanya di Nusantara, dan lebih dari itu juga pernah melanglang buana di luar negeri. Untuk apa? Untuk menggali, menginovasi, dan merekayasa teknologi terbarukan. Oleh karena itu, pada sore ini kita berlanjut dan alhamdulillah beliau-beliau masih menyempatkan satu rombongan dari Wika Gedung. Alhamdulillah. Kita sapa Bapak Yulianto. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dan juga Pak Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga teman-teman yang ada di seberang sana, selamat sore. Gimana kerasan di Malang? Malang ya, kota apa dulu Mas ya? Kota Kembang. Kota Makopi. Oh, Malang ya, atau Malang Kunceswara ya. Tribina Cita, industri pariwisata dan perguruan tinggi. Hendra, selamat sore. Sore, Pak. Agak lelah mulai dari pagi. Alhamdulillah masih semangat. Oh, masih semangat karena senior-senior. Ada tamu-tamu spesial. Ya, tamu spesial. Mas Fajar selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli, Pak Bobi, dan tim Wika Gedung. Terima kasih. Terima kasih atas nama institusi khususnya Teknik Sipil, Pak Yuli dan Mas Bobi dan juga teman-teman dari Wika Gedung. Sangat luar biasa hari ini tertulis sebagai sejarah pertemuan kita yang telah membagikan kepada para anak-anak didik kami ya tentang teknologi modular dan BIM. Tentu saja ini adalah suatu kebaruan yang masuk kampus begitu ya, yang masuk kampus yang sebelumnya tentu dengan uji segala macam. Bapak Juli bersama teman-teman di Wika. Yang ingin kami tanyakan atas nama teman-teman semuanya, atas motivasi apa ya Pak Bobi mungkin ya, atau mungkin penjenengan dulu Pak Anu. Atas motivasi apa terciptanya modular ini? Terima kasih atas kesempatan podcast Unggul ya. Kenapa Unggul? Pengennya masih yang terbaik jadi ya. Jadi ini sama dengan Wika juga, Wika Gedung ya terutama. Kita selalu pengen menjadi unggul, baik itu di dunia konstruksi maupun dari sisi manfaat di masyarakat gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Joko tadi bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan di lapangan yang secara konstruksi pasti kita perlu inovasi supaya kita tetap unggul. Salah satunya adalah kita punya backbone-nya adalah modular Pak Joko. Kita tahu di 2-3 tahun yang lalu ada COVID, tapi 4 tahun lalu kita sudah menciptakan atau membentuk suatu divisi di bidang modular. Jadi memang di situ ada bagaimana menjawab bahwa kebutuhan konstruksi itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan secara teknologi juga lebih baik gitu ya. Alhamdulillah dengan kondisi COVID kemarin kita bisa membangun beberapa rumah sakit ya Pak Bobi ya, ada sekitar 6-8 rumah sakit COVID yang sesuai dengan permintaan dari user atau pemerintah bisa diselesaikan lebih cepat dari rencana. Contohnya mungkin ada COVID Pertamina ya, rumah sakit Pertamina kita tidak lebih dari 3 minggu ya, 1 bulan sudah selesai. Bahkan yang di mana kita? Bukan yang di rumah sakit yang pertama di Galang ya, rumah Galang kan, itu juga. Jadi ada 2, tidak hanya masalah percepatan, tapi mungkin dari si pengiriman barang juga lebih simpel kan. Mungkin secara teknis nanti bisa dijelasin dari Pak Bobi sebagai manajer divisi modular dan konsesi. Tapi lebih dari itu, Wika Gedung selalu berinovasi bagaimana menciptakan teknologi yang baru, dan kesempatan hari ini kita ke sini insya Allah menjadi sharing dan menjadi inspirasi ke semuanya, baik ke mahasiswa Polinema maupun di Wika Gedung sendiri untuk
kedepannya kita menjadi sama-sama unggul gitu ya. Pak Bobi mungkin bisa dilanjutkan, silahkan. Iya, saya terinspirasi. Wika selalu berinovasi, ya kalimat ini. Tentu saja inovasi ini akan terbentuk Pak Bobi ya. Contoh misalnya, perkayasaan dalam angan dan tulisan mudah, tetapi realisasi di lapangan mungkin medan kita. Terus bagaimana nih Pak Bobi cara mengaplikasikan antara angan dan realita? Ya, makasih Pak. Jadi antara angan-angan tadi dengan realita ya tentunya motivasi ya Pak ya, motivasi kita ingin memberikan sesuai juga dengan visi kami Pak, yaitu menjadi partner pilihan untuk menciptakan space untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik gitu ya Pak ya. Jadi kami sesuai dengan visi tersebut mencoba untuk membuat teknologi modular yang tujuannya adalah bagaimana bisa mempercepat waktu pelaksanaan dengan kualitas yang baik tentunya. Karena kebutuhan akan suatu ruangan ini kan kalau dengan cara-cara konvensional cukup lama ya Pak ya. Nah ini bagaimana memotong waktu itu dan mencoba ide modular ini sebetulnya tidak muncul barusan sih Pak Joko. Jadi itu sudah lama di Eropa juga di Amerika sudah berkembang lebih dahulu. Tapi bagaimana kita menciptakan modular yang sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Nah, kami menciptakan modular WGF dengan ukuran yang spesial, ukuran 2,6 x 5,2 itu memang diselaraskan dengan transportasi Pak. Jadi seperti karena kami pabriknya memang masih di Jawa Barat di Cilengsi, bagaimana supaya cepat mengirim ke seluruh pelosok di Nusantara. Nah ini kita sesuaikan ukurannya itu dengan transportasi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini proyek-proyek yang terujung pun dapat kita lakukan pengiriman dari darat, dengan udara pun pernah kami kirim Pak, ya dengan laut apalagi. Jadi semuanya itu bisa terkemas dengan baik dan delivery modular. Nah, Wika ini adalah modular Indonesia yang kita ciptakan memang dari anak bangsa, karya bangsa untuk bangsa kita sendiri. Seperti itu Pak Joko kira-kira impiannya. Namun demikian ya, itu memang penemuan atau teknologi terbarukan dan mungkin lebih efektif. Tapi nampaknya lebar jalan, lebar gawang tol, lebar dan sebagainya memang perlu mendukung ya. Kedepannya memang kita harus membuat sarana transportasi yang lebih lebar. Bisa saja nanti tidak di Cilengsi tapi pabriknya di Pulau Ambon atau di mana gitu. Ini sementara kan kendalanya transportasi yang sangat sempit sehingga kita mendesain sesuai dengan lebar jalan yang ada. Kalau dari segi efisiensi saya kok agak mengamati begini Pak ya. Pemasangannya mungkin 3 jam, tapi transportnya kan bisa 3 minggu. Gimana ini? Balance juga kira-kira antara biaya transport, pemasangan dan ketika kita langsung aplikatif di lapangan. Iya, memang dengan ukuran itu kita sudah merancang dari bentuk trailer di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi kalau kita buat palet di modular ini, satu trailer itu bisa memuat 12 Pak, 12 dari modul. Jadi pengiriman itu dengan 12 sekali kirim dengan satu trailer itu, ya tentunya itu sudah kami perhitungkan bila mana suatu proyek memerlukan sekian jumlahnya. Nah dengan pengiriman yang cukup minimal tadi, dengan bisa memuat satu trailer 12, ini tentunya mendapat suatu cost yang sangat optimum gitu Pak. Jadi kita semua mendesain ini sudah melalui feasibility study yang mendalam ya, bukan hanya dari desainnya tapi juga sudah kita pikirkan cara pasangnya, cara kirimnya dan lain sebagainya. Nah ini dan ternyata sudah alhamdulillah selama 4 tahun ini terbukti pengiriman juga tidak ada masalah, pemasangan juga tidak masalah, dan tentunya setelah itu adalah mengembangkan kembali ke inovasi-inovasi berikutnya gitu. Ya terima kasih Pak. Pak Yuli, Pak Bobi, terima kasih. Pak Fajar dan juga anakku Chandra ya. Kita sudah menyerap pandangan, wacana dan teknologi yang terbarukan ya. Mungkin dari institusi dulu ya, sebagai sekretaris jurusan tentu pengendali kurikulum, begitu saja kalau boleh saya katakan pengendali kurikulum.
kira-kira kurikulum yang seperti ini kan toh teman-teman bapak-bapak ini asalnya juga dari kampus. Dari kampus aplikasi rekayasa pada lapangan, kemudian kita kembali lagi ketemu di kampus lagi. Kesiapannya kurikulum gimana? Terima kasih sebelumnya dari Wika Gedung, karena Wika Gedung mungkin salah satu dari beberapa perusahaan yang masih peduli dengan dunia pendidikan, sehingga masih mau memberikan ilmunya kepada anak-anak kami di jurusan teknik sipil, sehingga mereka bisa melek terhadap kondisi yang ada di lapangan, sehingga mereka tahu apa kesulitan, apa yang harus dilakukan pada saat di lapangan. Nah, itu mestinya nanti bisa masuk ke dalam kurikulum, karena kita dituntut sebagai kampus Merdeka Belajar, MBKM dan lain-lain, memang soal-soal ataupun studi kasus yang ada di bahan perkuliahan diharapkan sama atau mirip dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga kami sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wika Gedung yang sudah menyempatkan waktu, biaya, tenaga, pikiran, ilmu dan sebagainya, datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk memberikan share ilmu kepada anak-anak didik kami. Ya. Tapi yang lebih dari share ilmu adalah bernostalgia, Pak ya. Bernostalgia. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, para pendengar, kita punya alumni-alumni yang rela, tulus, ikhlas untuk membagi. Mahasiswa telah mendengarkan prospek ke depan, kira-kira kesiapan Anda gimana? Siap untuk melaksanakan itu, siap untuk meniru, siap untuk mengembangkan, atau apa, siap untuk ngikut? Kalau siap, ditanya siap atau enggaknya, itu mungkin sesuai dengan podcast ini, yang podcast unggul. Jadi harapan saya nanti bisa lebih unggul dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Terus mengenai acara dari Wika Gedung mengenai modular dan BIM itu sangat banyak juga antusias dari mahasiswa. Apalagi banyak tadi yang menghubungi saya untuk mau mendaftarkan lagi. Jadi ketika kemarin sudah ditutup pendaftaran mengenai ikut acara, itu mereka masih ingin bergabung gitu. Jadi karena antusiasnya, karena ingin tahu perkembangan zaman di dunia teknik sipil seperti apa, akhirnya mereka sampai sangat antusias gitu. Ya. Itu anak-anak kami semangatnya seperti itu. Namun demikian dari anak-anak itu kan perlu dari jurusan siap untuk memasukkan kurikulum, kemudian si anak-anak juga mengharapkan untuk disiramkan lagi kepada mereka. Namun kini nampaknya ada berkelanjutan gitu Pak Yuli ya. Jadi berkelanjutan. Ada program mungkin saya mendului dari institusi yang namanya TEVA ya Pak Sekjur ya. TEVA jadi Teaching Factory, ya, Teaching Factory. Kalau ada di Cilingsing mungkin ada di Cimalang juga nggak apa-apa nanti. Lahannya masih luas Pak di Malang ya. Jadi mungkin untuk menjangkau ke daerah timur itu. Kembali kepada Pak Yuli. Prospek Pak Yuli, karena nanti tahun dan 8 bulan Pak ya sudah di sana, kita sekian tahun baru mengembangkan dan 4 tahun ini, dan memang terbukti dengan begitu cepatnya yang ada di pulau seberang situ ya, membangun rumah sakit darurat waktu itu ya, darurat. Prospek kedepannya apa bisa untuk rumah tinggal atau mungkin yang sejenisnya Pak Yuli? Jadi memang diciptakannya modular ini memang untuk salah satu juga untuk hunian juga. Hunian yang juga secara green buildingnya juga pasti kita akan lebih utamakan juga, dan secara quality juga sudah terjaga di pabrik gitu ya. Jadi mungkin itu menjadi keunggulan dari modular juga. Jadi intinya seperti yang kita kerjakan sekarang di hunian pekerja ya Pak Bobi ya, itu sudah kita desain nanti kalau 10 tahun lagi tidak ada konstruksi yang atau berkurang di area itu, desainnya sudah bisa kita pakai untuk tipe 36 atau tipe 42 atau 58. Sudah ada desain ke sana. Jadi hunian pekerja yang sekarang dipakai bisa dimanfaatkan atau dialih fungsi menjadi sebagai rumah susun. Kemudian 4 lantai. Tapi saat ini kami juga sudah buatin proposal juga untuk tower sekitar 10 lantai sampai 10 lantai. Kalau 5 lantai kita sudah uji tesnya sudah masuk ya Pak Bobi ya. Sekarang kita sedang propose untuk yang 10 lantai. Jadi terutama di IKN nanti dengan kecepatan waktu sama kualitas sama lokasi yang mungkin dari sisi kemudahan
akan lebih mudah dengan modular. Kita sudah buatin desain yang bisa nyaman untuk pakai modular. Dan ini tidak hanya di sana ya, di Jakarta pun kita juga beberapa lokasi kita sudah mencoba partner dengan Jepang juga ya, Jepang atau Korea, di mana hunian itu tidak hanya dengan modular tapi juga nanti di luar modular juga smart buildingnya ya. Jadi mungkin sudah kita kita combine dengan beberapa teknologi yang lain. Yeah. Tapi semuanya itu didukung dengan BIM Pak ya? Iya. Iya. Kalau BIM sebagai kekuatan di engineer-nya Betul, untuk dari iya, perencanaan iya. sampai nanti di pelaksanaan. Juga tertarik dengan ini, manajer divisi modular. Ya. Kalau memang ukurannya seperti itu tadi, kira-kira kampus bisa nggak berperan untuk yang lebih kecil, misalnya penanganan darurat kamar mandi. Mungkin itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa ya, agar si TEVA tadi bisa terjangkau. Ya. Karena sekarang kalau misalnya ada istilah begini, golek duit nggak usah nunggu ijazah, kan ada gitu ya. Tadi duit itu kan bisa dengan perkembangan attitude-nya dari para pemuda nih ya. Jadi kira-kira bisa nggak ya Pak Bobi ya, kira-kira penjenengan yang bagian divisi ya di divisi modular ini untuk mengembangkan mungkin inilah bagian kecil, walaupun nanti tidak nempel ke induk proyek dari Wika, tetapi mungkin bisa membimbing anak-anak kami untuk didesainkan supaya menjadi praktek baja atau praktek apa maksudnya ya. Nah ini sementara mungkin atau tidak. Kalau mungkin nanti kita lanjutkan dengan MOU. Waduh. Iya Pak, senang sekali Pak. Jadi sebetulnya selain produk Pak, kami juga meng-create bisnis ini dengan konsesi ya. Jadi saya itu kan manajer modular dan konsesi dengan kerjasama, sehingga dengan demikian ini kita bisa berpartner, bermitra. Ibaratnya itu Airbus Pak ya, pesawat Airbus itu mungkin di Perancis tapi sayapnya di Jepang, mesinnya di Kanada misalnya seperti itu, kemudian diassemble di Perancis gitu ya, sehingga menjadi satu Airbus gitu. Nah ini sama aja Pak, jadi ke depan itu bisa saja modular itu toiletnya di mana gitu ya, kemudian di mana kita gabungkan, karena dunia ini sudah global Pak, jadi sudah tidak lagi terkotak-kotak. Itu bisa saja memungkinkan seperti itu. Dan modular ini juga kita fungsikan juga selain rumah sakit, hunian, komersial, kantor, dormitori, juga klinik gitu. Ini yang gempa Cianjur ini kami juga sudah kemarin sudah membuat, dan tadi saya sudah terima WA juga barusan, insya Allah besok beroperasi klinik di daerah ya, di area tanggap darurat ya. Nah ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu Pak. Jadi cepat sekali, hanya waktu seminggu itu sudah jadi kliniknya dengan luas hampir kurang lebih di 300 meter persegi ya, cukup besar itu ya, dalam waktu seminggu sudah bisa dipakai. Nah ini kan bermanfaat bagi kehidupan manusia yang tadi sesuai visi kami itu Pak. Jadi mungkin kerjasama itu memungkinkan Pak. Ya. Insya Allah ya. Reddy, kamu sebagai anak muda, angkatan muda ya, angkatan kerja, mendengar, menyerap strategi seperti ini, bagaimana kira-kira kamu ke depan? Ini ada peluang yang kira-kira ada mini industri di kampus. Mini industri artinya keterampilan para mahasiswa itu akan terbimbing, terinspirasi dari senior-senior atau industri-industri. Kira-kira gimana daya tangkapmu atau wacanamu untuk menyongsong era ini? Untuk daya tariknya itu mungkin karena dari Wika juga Wika Gedung ya khususnya. Wika Gedung itu cukup kompeten juga ketika mengenai semisal bisa membantu untuk pembelajaran, sangat baik sekali, karena pasti dari pihak IKA-nya juga memiliki inovasi-inovasi atau mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari mahasiswa juga bisa ikut perkembangan zaman juga gitu. Jadi dari mahasiswa itu bisa ibaratnya memiliki langkah lebih cepat gitu. Jadi ketika nanti dia pekerjaan itu
mereka sudah siap juga mengenai perkembangan-perkembangan di dunia teknik sipil. Jadi sangat bagus sekali kalau menurut saya gitu. Terus untuk mengenai apalagi dimasukkan dalam kayak praktek gitu, apalagi kan kita di Polnema kan lebih banyak prakteknya. Ketika lebih banyak prakteknya itu kita nanti bisa melihat secara langsung misal cara pengerjaannya atau bagaimana gitu. Jadi nanti ketika dalam kerjaan kita bukan hanya mendalami teori aja, bukan cuma memahami teori, tapi bisa melihat secara langsung dan mengetahui. Pak Juli, ini nampaknya agak nyeleweng sedikit, tapi saya menjadi terinspirasi ketika sama Bapak pada semester yang setara dengan dia. Pola berpikirnya sudah seperti itu. Apakah pola berpikir itu dulu juga ada pada diri kita ketika itu? Belum ya? Ya juga tidak terlalu idealis juga ya, tapi memang zamannya Pak Juli mungkin ya, zamannya. Jadi dulu yang pola sederhana, karena kita sekarang katakan dulu sederhana, hasilnya seperti ini ya. Sekarang seperti ini diberikan kepada kamu sebagai mahasiswa angkatan muda, cara pandangnya sudah seperti ini. Tapi bukan berarti yang dulu rendah atau kalah, tidak, sama. Yang dulu baik pada saat itu. Nah, sekarang yang kamu juga baik pada saat ini. Andaikan dikatakan kurang baik, ya memang kurang baik untuk saat ini gitu ya. Sama, nilainya sama. Kalau dulu beliau kuliah kursi bikin sendiri ya, dari kayu. Sekarang Anda sudah empuk, enak dan sebagainya ya. Ini. Tapi apakah dulu itu jelek? Tidak. Dulu baik pada saat itu. Zamannya itu wah luar biasa ya, sampai celono bolong. Mungkin kalau sekarang sudah karena ada teknologi itu Pak, informasi kan cepat gitu. Cepat ya, maka itu diperlukan seperti dialog ini adalah pembuktian karya yang skill, knowledge ya, jadi tidak hanya cerita. Jadi, makanya saya juga pesan kepada Anda sebagai mahasiswa, jangan terpengaruh atau asik dengan informasi dari IT, tapi juga perlu ini ya, skill ini perlu. Bapak-bapak ini tidak lepas dari itu, gitu. Tidak lepas dari inovasi dan vokasinya itu selalu nempel. Mungkin satu hal yang terakhir ya Pak Yudi. Kami dari kampus dulu bersama, ya. Sekarang penjenengan di kampus masyarakat, kami masih tetap di sini. Kira-kira ada pesan-pesan apa untuk teman-teman dan para mahasiswa dan dosen terutama ya. Kurikulum juga perlu. Monggo. Mas Joko. Saya kira kalau pesannya kampus ada tetap bagian dari kita menimba ilmu lah ya. Yang saya perlukan adalah dengan adanya sharing tadi kita bisa saling memperkuat ya, baik di sisi praktisi maupun di sisi akademis. Makanya dengan hari ini kita sharing, mestinya kita bisa buatin workshop atau discuss lagi sehingga bisa merucut apa menjadi keunggulan kita ya. Contohnya tadi Mas Randy tadi, jangan sungkan lagi nanti belajar BIM, ke Mas Danu, jangan sungkan lagi dengan Pak Bobi. Jadi Mas Randy sekarang keluar dari pintu ini sudah terpikir, saya akan bikin komponen dari moduler misalnya, supaya dalam 10 lantai tadi ada sesuatu yang lebih kuat ya, berapa itu ya, misalnya contoh seperti itu. Kalau contoh nanti karena kita kemarin tadi ada lomba yang green building tadi, konsepnya yang sekarang moduler akan dibuat seperti apa? Anda bisa discuss dengan moduler kami, buatin usulan yang terbaru yang lebih unggul dari si green buildingnya dan sistemnya. Itu kan pasti saya kira anak-anak muda ini lebih cepat dan ya lebih cerdas lah ya. Jadi bisa support juga terhadap produk-produk yang kita ciptakan di dunia industri ya, terutama di konstruksi ini. Saya kira paling utamanya adalah mari kita bersinergi untuk lebih unggul dan selalu berinovasi untuk mendapatkan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa ini. Ini. Terima kasih Ibu Ali. Pak Bobi, untuk yang lunak bagaimana? Ya, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi Pak, tentunya sinergitas
antara jadi misi dan praktisi ini harus terus dibina untuk saling mengisi. Jadi memang ilmu itu kan tidak berhenti ya Pak ya. Inovasi terus untuk kita dan menjadi baik. Dan tentunya semua itu untuk merah putih sih Pak. Nah, benar. Ya. Jadi kami dari Kaltim sangat senang Pak berkolaborasi ya, pengetahuan tentunya ini juga harus mengalir Supaya anak bangsa ini juga semakin bertambah kompetensinya gitu Pak. Pak Sekjur, tentu saja semua sudah disampaikan tadi ya. Tentu kita punya planning baru, lembaran baru. Monggo, Pak Wira. Terima kasih Pak Joko. Ini ada pertanyaan yang sangat penting. Interaksi antar orang per orang kadang dikalahkan dari interaksi antar. Ini kira-kira kalau alumni kami, kira-kira kalau di lapangan itu kira-kira apa sudah memenuhi standar atau ada sesuatu yang kurang, mungkin tentang soft skillnya, komunikasinya atau apa, bisa kami diberi masukan. Jadi misalnya terlalu nggak bisa bekerja sama karena terlalu mandiri, mungkin terlalu banyak main gadget dan sebagainya. Nah kira-kira alumni kami atau apa yang harus kami tambahkan di dalam proses belajar mengajar di kampus sehingga bisa memenuhi standar. Itu mungkin pertanyaan yang sangat penting bagi kami. Jadi sebenarnya juga ingin saya sampaikan di awal tadi, cuman agak lupa. Jadi kalau di BUMN sekarang ada namanya core akhlaknya, adalah value-nya adalah akhlak ya. Jadi akhlak itu adalah, istilahnya itu sama dengan kita di waktu kecil selalu diberikan tuntunan dari orang tua kita, dari masyarakat kita selalu berbuat baik lah gitu ya. Dan kalau akhlak itu amanah, kolaboratif, kompeten, harmonis, kemudian L-nya loyal, adaptif, A-nya, terus terakhirnya adalah yang kolaboratif. Yang kita sampaikan tadi, kita semua di misalnya BUMN, apalagi di gedung, kenapa kita sudah pasang ini, semua supaya memiliki value yang sama, nilai-nilai perusahaan sama, insan yang sama. Kalau itu juga tertular di calon di mahasiswa ataupun nanti yang mau melamar ke perusahaan-perusahaan, saya kira akan lebih bagus. Kalau dari semangat atau akhlaknya sama, semangat value-nya ya sama, saya yakin dari sisi kompetensi ini kan cukup bagus semua kan. Saya kira akan bisa mendorong pencapaian visi atau misinya perusahaan itu lebih baik. Dan tentunya kalau sudah menuju ke sana semua kan akan lebih mudah gitu ya. Jadi intinya soft skill-nya itu memang harus terlatih dari sekarang juga. Dan kita di Wika Gedung, terutama di proyek itu sudah terbiasa dengan pagi hari kita ada namanya Sabtu Morning Talk gitu ya. Itu juga untuk menyamakan hari ini kita bekerja apa, kita juga terutama masalah keselamatan kerja, kemudian kita ada lanjut terus board meeting, bagaimana tim itu semuanya bisa bergerak sama untuk mencapai target hari ini dengan prosedur yang dengan sistem bagaimana. Dan situ ya tadi kita bisa sharing bareng-bareng. Jadi kita satu kelompok bisa sharing di mungkin 5-10 menit ya Pak Bobi, kita bisa lakukan sehingga semuanya bisa tampil dan bisa memastikan bahwa yang kita kerjakan hari ini adalah targetnya sesuai dengan yang kita sudah rencanakan semuanya. Saya kira sih dari sisi pembaca dari situ ya, dari sisi teman. Karena kalau kita lihat di di dunia kerja ya memang salah satunya yang masalah tadi soft skillnya yang mungkin yang perlu kita terus tingkatkan lah ya. Terima kasih Pak Juli. Apanya? Wah, itu yang roto abot sampai Artinya begini, ketika kita menanyakan yang kurang dari alumni kita apa, akhlak inilah galian lebih lanjut, lebih dalam lagi mungkin Pak Bobi gitu ya. Jadi memang ya itulah itu terasa, dan mungkin pesan Pak Juli, Pak Bobi dan teman-teman semuanya dari Wika Gedung, falsafah ya, bisa ke falsafah ya. Falsafah akhlak itu nanti yang perlu kita kaji untuk diberikan ke kampusnya. Yang selama ini Pak Juli masih dilestarikan itu, jadi mau praktek olahraga
mau teori doa. Bahkan itu kita punya tamu ya, waktu itu kaget. Oh, ada doa segala. Kok lucu, ini perguruan tinggi pagi-pagi jam 7 mau kuliah teori ada doa. Kemudian di laboratorium atau di bengkel itu masih dilestarikan tuh yang dulu itu. Olahraga ya 10-15 menit dulu. Anak muda masih ada keinginan yang ingin disampaikan? Mungkin sedikit aja yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari mahasiswa tadi, kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena dari acara tadi bisa saya lihat sendiri dari antusias mahasiswa. Jadi pinginnya ilmu baru tadi, harapan saya nanti bisa membuat mahasiswa sekarang itu bisa lebih berkembang lagi dan bisa nanti di tahun yang akan datang bisa berinovasi lebih bagus lagi. Terima kasih Didi. Recek gula klopo, titik waton roto gitu ya. Ini bisa bapak-bapak Rembonde Jakarta kan juga sekaligus saya hanya menawarkan untuk istirahat di Kota Malang gitu ya. Saya pun juga istirahat mulai pagi ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yuli dan juga Mas Bobi dan juga teman-teman dari Wika Gedung, rekan-rekan mahasiswa dari jurusan dan juga mungkin tadi kediri hadir salam dari pimpinan direktur kami untuk Wika Gedung. Dan kita tutup dengan salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ini ya. Monggo Pak ini. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih demikian pertemuan kita. Mudah-mudahan ada berkah untuk kedepannya sebagai pembaruan teknologi pelopor-pelopor konstruksi dalam negeri. Ibu Pertiwi tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.